forever. I'll stay by your side, Daddy, oh Daddy. I won't always list you, but I'll never stop trying to be your number one. You understand me, you teach me how to pray, and you play the games I love to play. I have no fear here when you are near. Guide me through the darkest night. I love you, Daddy. You are my hero, and you're always in my dream. I love you, Daddy, oh Daddy. You are my superstar. Daddy, you know how much I love you. I want you to help me. Please show me the way. Daddy, oh Daddy, sometimes I might do wrong, but I'll never stop trying to be your number one. I wanna show you I'll be as strong as you. When I grow up, I still look up to you. I have no fear here when you are near. I will be my daddy's boy. I love you, Daddy. You are my hero, and you're always in my dreams. I love you, Daddy, oh Daddy. You are my superstar. You're one in a million, and a million in one. Forever I want to be by your side. You're one in a million. Show me the way. Guide me through my night. I love you, Daddy. You are my hero, and you're always in my dreams. I love you, Daddy, oh Daddy. You are my superstar. I love you, Daddy. You are my hero, and you're always in my dreams. I love you, Daddy, oh Daddy. You are my superstar. Pagi saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersuka di hadirat Tuhan. Sebab Kau layak Tuhan Yesus, terima segala pujian.
Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Mari bertepuk tangan sama-sama. Haleluya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, katakan, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan Bisa sampai tepuk tangan di atas kepala saudara. kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Nyanyi bagi-Nya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kau layak terima segala pujian, segala kehormatan. Mari bertahan sama-sama saudara. Kita percaya Dia Allah yang besar. Amin. Amin. Haleluya. Bukan karena usahaku dan perbuatanku, semua pemberian-Mu. Kasih dan rahmat yang kekal, berikan kepastian dalam pengharapan. Mari angkat tanganmu saudara yang tinggi. Nyatalah karya-Mu Di dalamku, sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu. Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oh, di kasih karunia-Mu, Kau telah
Haleluya, tepuk tangan di atas kepala semuanya, saudara. Kita bersuka di hadirat Tuhan sebab Dia baik. Selama-lamanya Dia baik, amen. Mari sama-sama nyanyikan. Alive, Jesus we're alive. Jesus we're alive. Jesus we're alive. Jesus we're alive. Hallelujah. Jesus we worship you. We praise you. Sungguh besar kasih-Mu, berlimpah kebaikan-Mu, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. Oleh kasih karunia-Mu, Kau telah membangkitkanku, Kau menghidupkanku dengan anugerah-Mu. We're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Jesus, we're alive. Beri tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagi kami di tempat ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya Tuhan. Hidup kami, harapan kami Tuhan, hanya di dalam tangan-Mu. Kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Bersimpuh di bawah kaki-Mu. Ini kami Tuhan. Kau lihat setiap hati yang hancur. Kau lihat setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau. Engkau yang menyegarkan hati mereka ya Bapa. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segenap dosaku. Sangat ajaib kemurahan-Mu, tak akan dapat ku pahami. Betapa limpah karunia-Mu, mengangkatku jadi milik-Mu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Oh Yesus Tuhan. Sama-sama kita katakan. Sangat besar anugerah-Mu, tak akan dapat ku selami. Betapa kudus pengorbanan-Mu, telah menebus segala dosaku.
betapa ku pahami, betapa limpah karuniamu, mengangkatku jadi milikmu. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Engkau tetap Tuhan dalam hati kami Tuhan. Selamanya Tuhan. Engkau Allah yang hidup bertahta atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus Kau. selamanya. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Tetap Kau Tuhan di hidupku. Yesus, ku cinta Kau yang terindah dalam jiwaku. Telah ku alami kasih-Mu yang mengalir dalam hidupku. Yesus, ku sembah Kau yang termulia dalam jiwaku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Telah ku alami kuasa-Mu, tetap Kau Tuhan di hidupku. Aku alami. Telah ku alami kuasa. Tetap Kau Yesus. Tetap Kau Yesus di hidupku. Mari kita satukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlebih kami mau bersyukur buat anak-anak kami yang sudah menyelesaikan ujiannya dengan baik Tuhan. Terima kasih buat setiap hikmat dan kepandaian yang Kau sudah berikan Tuhan. Dan penyertaan-Mu akan tetap ada Tuhan untuk sampai ke jenjang yang berikutnya Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan buat setiap bapa, setiap ayah di tempat ini. Kami percaya Tuhan Kau yang berikan hikmat supaya sungguh ada otoritas Allah dalam diri mereka Tuhan. Dan sungguh mereka boleh menggambarkan Bapa yang sesungguhnya. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa buat hubungan ayah dan anak. Kalau ada hubungan yang kurang baik, biar hari ini ada pemulihan, ada kasih Bapa yang tercurah. Ayah boleh mengasihi anaknya dan anak-anak boleh mengasihi orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau Allah yang sudah menjawab lebih dari apa yang kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu. Harapan kami. Kiralah barakaya syiri. Mari kita berbahasa roh. Kiralah baya syarata kata karabuku ya syaratia. Marobuka ya syarada kata kaya syaratia burdia papa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kedua tangan kita. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih yang kekal. Terima kasih Tuhan, Kau merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Firman-Mu katakan Kau turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau kami datang pada hari ini dalam keadaan yang kurang baik ya Tuhan. Di dalam keadaan yang kurang baik pun pekerjaan-Mu nyata ya Tuhan. Kau sanggup mengubahkan yang buruk menjadi baik. Yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang putus harapan penuh dengan pengharapan yang baru. Dan dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan senantiasa kami bisa menikmati kehadirat Tuhan. Thank you Lord. Dan kami bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian yang baik, anugerah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord. We love you Jesus. Bangga punya Bapa yang seperti Engkau. You are a good Father. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu waktu ini adalah waktu yang sangat berharga. Beri firman-Mu yang ditabur dalam hati yang baik, tidak kembali dengan sia-sia. Kami tahu Kau telah merancangkan segala sesuatu dengan sempurna. Dan Kau taruh firman-Mu pada Pastor Jeffrey yang akan menabur dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja, mengubahkan cara pandang kami, mengubahkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa, dan sukacita dan semangat yang baru kami sambut firman Tuhan. In the name of Jesus. Everyone say Amen. Boleh gak lihat kiri kanannya, katakan Happy Sunday, Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Well, jangan duduk dulu sebentar. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, ya. Karena kita akan dilayani oleh hambanya, Pastor Jeffrey Rahmat. Beliau adalah seorang yang saya sudah kenal lama, bahkan sebelum gereja dia ada. Jadi adalah seorang mentor, seorang yang teladan bagi saya dan keluarga. Begitu banyak investasi yang diberikan sepanjang gereja ini ada.
Dan saya sangat diberkati, dan kali ini saya percaya kita semua akan dibangun di dalam firman Tuhan. Siap? Berikan sambutan yang luar biasa untuk Pastor Jeffrey Rahmat. Thank you. Shalom. Selamat pagi ICC, apa kabar? Alright. Hari ini Father's Day, kepada semua bapak di tempat ini saya ucapkan selamat. Ya, kalau saudara ada di samping suami atau papamu, kasih selamat sama mereka, dipeluk boleh, dicium boleh, asal jangan cium suami orang lain. Tapi saudara seharusnya bersyukur bahwa saudara semua punya bapak rohani seperti Pastor Chandra. Iya. Kalau saya memperhatikan Pastor Chandra, ini orang yang menurut saya nyaris sempurna. Bayangkan anaknya 5. Ya kan? Benar kan? Dan semuanya punya attitude yang luar biasa. Dan sekolah di luar negeri sampai selesai. Istrinya pun berbahagia punya suami seperti dia. Saya kalau jadi tua saya mau kayak dia. Ya, badannya slim, olahraga terus, sehat, pagi-pagi minum dan makanannya yang sehat-sehat semua. Luar biasa. Dan mari kita berdoa buat beliau, arahkan tangan saudara ke depan. Dan berdoa untuk Pastor Chandra. Hari ini adalah hari ayah. Dan kami percaya bahwa Engkau menetapkan dia sebagai Bapa rohani di tempat ini. Berdoa memberkati dia dalam segala kekuatan dan kelemahannya, dalam segala keberhasilan dan kegagalannya. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar atas hidupnya. Itu sebabnya kami mau berkati dia. Tuhan berkati dia dalam masa depannya, menjalankan rancangan yang Tuhan punya dalam hidupnya, sehingga dia bisa berfungsi sebagai Bapa rohani yang membimbing anak-anak dan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada dia, sehingga menjadi bertumbuh dan berkembang dan berbuah banyak, dan buahnya pun tetap. Berikan kepada dia hikmat-Mu, kekuatan baru, penghiburan-Mu, penyertaan-Mu, pimpinanmu, dan berkat-Mu. Berdoa supaya untuk istri, untuk anak-anaknya, untuk orang tua, untuk mertuanya, untuk keluarga besarnya, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saudara boleh duduk. Hari ini saya akan bicara masih berkenaan dengan kebangkitan Yesus, dan minggu lalu kita baru saja merayakan Hari Raya Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus, bahwa melalui kebangkitan Yesus, bahwa semua pengharapan yang sempat mati dapat dihidupkan kembali. Percayakah saudara akan hal tersebut? Alkitab mencatat bahwa sejak bangkit dari kematian, Yesus beberapa kali menampakkan diri, baik di hadapan orang banyak maupun juga di hadapan para murid-muridnya. Dan saya mau mengajak saudara meneliti salah satu peristiwa, yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal yang ke-21 saya akan baca lebih dahulu ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Jadi 2 kali dikatakan dalam satu ayat, menampakkan diri. Ya, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Perhatikan kata Yesus menampakkan diri. Karena setelah kebangkitannya, Yesus tidak lagi bersama-sama dengan murid-muridnya seperti yang biasa dia lakukan sebelumnya. Penampakannya seringkali secara tiba-tiba, tidak terduga, dan kalau saudara pelajari Alkitab, terkadang dia tidak langsung bisa dikenali bahwa itu Yesus. Orang-orang yang dia jumpai tidak langsung sadar bahwa itulah Yesus.
Karena apa? Karena Yesus tidak memakai tubuhnya yang lama, dia sekarang pakai tubuh kebangkitan atau glorified body atau resurrected body. Nah, masih nyata secara fisik, tetapi cukup ada perbedaan sehingga para muridnya pun tidak selalu bisa mengenali dia secara langsung. Dan ini sebenarnya menyatakan kepada kita bahwa kebangkitan melahirkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang kekal sifatnya, sesuatu yang lebih baik dan tidak kembali kepada hidup yang lama. Seperti sebelum kebangkitan. Nah, setelah kebangkitan, Yesus tidak selalu bersama dengan para pengikutnya seperti sebelumnya, dan menurut saya ini dilakukannya secara sengaja. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggalkan mereka. Dan mereka akan dipimpin oleh Roh Kudus yang tidak bisa mereka lihat secara langsung, secara fisik. Artinya, Yesus sedang mempersiapkan murid-murid untuk tidak lagi bergantung pada apa yang mereka lihat. Halo? Tidak lagi berjalan berdasarkan penglihatan mereka, tetapi mulai belajar untuk berjalan dengan iman dan pakai hati. Bisa ngerti yang saya maksud? Nah, buktinya terjadi di Emmaus ketika Yesus bercakap-cakap dengan 2 orang muridnya dalam perjalanan ke Emmaus. Selama dalam perjalanan, murid-murid itu nggak tahu kalau itu Yesus. Di ayat yang ke-32 dalam Lukas pasal yang ke-24 dikatakan, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi mereka baru sadar setelah itu. Tetapi mereka menyatakan bahwa pantesan selama dalam perjalanan hati kita ini begitu ada dia, hati kita ini berkobar-kobar. Dan pada saat dia menerangkan tentang kitab suci, kita ini merasa semangat gitu. Bisa ngerti ya? Nah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita dalam Yohanes 21 ayat yang ketiga. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, sedikit pertanyaan buat saudara, mengapa Petrus menangkap ikan lagi? Bukankah Yesus sendiri yang sudah kasih tahu bahwa, hei Petrus, mulai sekarang kamu akan menjadi penjala manusia. Dan tidak lagi menjadi penjala ikan. Nah pertanyaannya sekarang kenapa Petrus menjala ikan lagi? Suatu pekerjaan yang dia sudah tinggalkan sejak dia bertemu dengan Yesus. Dia tinggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Dan bukan cuma Petrus yang mau nangkap ikan, murid-murid yang lain yang bersama dengan dia bilang, we'll go with you. Kita akan pergi bersama dengan kamu menangkap ikan. Apa yang terjadi dengan Petrus? Nah, saudara perlu tahu setelah Yesus ditangkap, ada suatu peristiwa di mana Petrus menyangkal Yesus. Kemudian Yesus dibangkitkan dari kematian. Nah, sejak dibangkitkan dari kematian, Yesus ini nggak lagi bersama-sama dengan mereka. Dia muncul seenaknya, pergi seenaknya. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa Petrus tidak lagi bisa melihat sebuah kepastian akan masa depannya. Karena penyertaan Yesus tidak seperti sebelumnya.
Dan dia juga belum settle hubungannya dengan Yesus, belum ada pada kondisi seperti sebelumnya karena ada yang belum dibicarain nih tentang penyangkalannya. Dan dia kehilangan penglihatan akan masa depannya. Di lain pihak sebagai kepala rumah tangga, karena Alkitab katakan Petrus ini punya mertua. Kalau punya mertua berarti dia punya istri. Berarti sebagai kepala rumah tangga dia punya kewajiban secara finansial untuk menghidupi istri dan mertuanya paling tidak. Jadi menurut saya menangkap ikan lagi kembali kepada profesi lama adalah pilihan yang logis buat Petrus. Sekaligus memberikan kepada kita suatu pelajaran bahwa tanpa visi akan masa depan, kita akan cenderung kembali kepada masa lampau. Tanpa visi masa depan, kita akan kembali kepada masa lampau. Pelajaran buat kita semua. Bisa dibayangkan apa perasaan Petrus ketika semalaman cari ikan dan dia nggak dapat apa-apa. Saya yakin ada banyak hal yang terjadi, kekalutan yang terjadi, galau yang terjadi. Bisa jadi dia berpikir, apakah saya sudah mulai kehilangan skill, kemampuan saya untuk menangkap ikan? Atau bisa jadi Tuhan marah sama saya sehingga saya nggak dapetin apa-apa semalaman. Tergantung dari semua nelayan-nelayan yang lain. Kalau nelayan-nelayan yang lain juga nggak dapat ikan, mungkin ada penghiburan buat dia. Oh, toh semuanya juga nggak pada dapat. Memang lagi susah, ekonomi lagi susah. Mungkin ikan-ikan nggak tahu pada kemana. Liburan kali. Tetapi dia menjadi lebih tertekan kalau yang lain semua juga pada sudah mendapatkan ikan, dia belum sendirian. Pasti dia lebih tertekan lagi dengan keadaan. Saya nggak tahu, semuanya itu asumsi. Tetapi ini yang terjadi. Ayat yang keempat, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Kesel gak sih kalau saudara cari ikan semalaman, gak dapat apa-apa, udah capek, gak dapat apa-apa, tiba-tiba ada orang yang teriak, cari makan. Kesel gak menurut saudara? Jadi menurut saya jawaban tidak ada itu dengan intonasi gitu. Dengan penekanan gitu. Gak ada, enak aja. Ya udah, gak ikut bantu nyari, mau ikut makan lagi. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Tunggu sebentar. Saya nggak tahu tentang bagaimana caranya mereka menjala ikan, tapi menurut saya semalaman mereka mencari ikan pasti udah nebar kemana-mana. Ya ke kiri, ya ke kanan, ya ke depan, ya ke belakang. Betul gak sih? Yang menarik buat saya, kok mereka nurut gitu loh. Kok mereka gak bilang, gue udah lakukan. Sudah semalaman kita nih ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang gak dapat apa-apa. Tetapi mereka nurut. Mereka ikut menebarkan sesuai dengan apa kata Yesus. Nah, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Tahukah saudara siapa murid yang dikasihi Yesus? Hah? Yohanes. Tahu nggak saudara yang nulis buku ini siapa? Berarti dia nulis tentang dirinya sendiri. I'm just saying. Dia bilang,
Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Nah, terjunnya Petrus ke danau untuk segera mendapat Yesus menggambarkan kepada saya bahwa kegalauannya yang dia alami semalaman. Sebab apa? Sebab dia nggak peduli sama begitu banyaknya ikan yang ditangkap. Padahal kan itu yang dia cari semalaman, ikan. Tetapi dia nggak tertarik pada betapa banyaknya jumlah ikan yang ditangkap. Dia nggak begitu tertarik pada mujizat yang sedang dia alami. Semalaman nggak dapat apa-apa, sekarang menebarkan jala ke kanan, langsung dapat ikan segitu banyak. Dia nggak terlalu peduli dengan mujizat atau berkatnya. Dia langsung menghadap kepada si pemberi mujizat atau pemberi berkat. Menunjukkan pada saya bahwa itulah yang dia pikirkan semalaman. Berapa banyak di antara kita yang cuma peduli akan berkatnya dan gak pernah mau ketemu dengan si pemberi berkat. Jadi dia terjun ke dalam air, menggambarkan kekalutan dan pikirannya semalaman. Karena di satu sisi dia ragu akan masa depannya, dia ragu akan janji Tuhan, mana yang katanya aku menjadi penjala manusia. Dia ragu akan penyertaan Tuhan, tapi di sisi lain dia seolah-olah tahu bahwa Yesus itu selalu menepati janjinya. Pernahkah saudara galau? Dan Alkitab katakan kalau orang mendua hati dia nggak dapat apa-apa. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan ketika mereka tiba di darat mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. By the way, judul khotbah ini adalah api arang. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu itu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Itu pun juga mujizat tersendiri. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga dengan ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Bukankah tadi dia yang bertanya, anak-anak, adakah lauk pauk padamu? Betul nggak? Tetapi setelah mereka tiba di pantai, ternyata Yesus sudah sediakan makan buat mereka. Ada api arang, ada roti, dan ada ikan. Bahkan Yesus yang melayani mereka. Itulah pemimpin yang luar biasa. Menyediakan apa yang mereka butuhkan dan melayani mereka. Kasih mereka makan. Nah, yang menarik di sini ketika mereka mendarat sampai di pantai, mereka melihat api arang yang di atasnya sudah ada ikan dan roti. Ada apa dengan api arang? Kenapa api arang begitu menarik sehingga khotbah ini dikasih judul api arang? Nah, mungkin buat kita semua api arang nggak ada maknanya. Tetapi buat Petrus api arang itu bisa jadi bermakna luar biasa. Karena di Alkitab, khususnya di Perjanjian Baru, kata api arang hanya tercatat 2 kali. Yang satu lagi ada di Yohanes 18 ayat 18.
Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang apa? Api arang. Sebab hawa dingin waktu itu, mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Nah, disinilah pertama kali tercatat Petrus berhadapan dengan api arang. Api arang ini dibuat oleh para penjaga bait Allah. Apa yang terjadi di situ ketika dia memanaskan diri karena hawa dingin di depan api arang? Ayat 25, Simon Petrus masih berdiri berdiam di depan api arang, maksudnya. Kata orang-orang di situ kepadanya, bukankah engkau juga seorang muridnya? Murid Yesus maksudnya. Ia menyangkalnya, katanya, bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Jadi di depan api arang yang pertama ini, dia melakukan apa? Penyangkalan. Dia bilang dia tidak kenal. Bahkan kalau saudara baca di kitab Matius, kalau nggak salah, dia bukan cuma menyangkal. Dia menyangkal, itu yang pertama. Yang kedua, dia menyangkal dan bersumpah. Dia nggak kenal. Dan yang ketiga, dia mengutuki dan bersumpah dia tidak kenal Yesus. Jadi bisa dibayangkan bagaimana perasaan Petrus ketika dia sampai di darat menjumpai Yesus. Yesus buat api arang. Bisa dibayangkan. Dan saudara, untuk buat api arang itu harus sengaja melakukannya. Saudara harus bawa api, kayu, paling enggak. Saudara harus sedia api, paling enggak harus kemudian kipas-kipas. Berarti dia secara sengaja buat api arang. Dan di atasnya dia sediakan roti dan ikan. Untuk sarapan buat murid-muridnya yang sudah semalaman kerja gak dapat apa-apa. Jadi begitu sampai di darat mau mendapati Yesus, dia ketemu api arang, pasti ada flashback. Karena di api arang sebelumnya, disitulah Petrus mengkhianati Yesus pribadi yang dia kasih. Karena di api arang sebelumnya, Petrus mengingkari janjinya untuk setia kepada Yesus. Di api arang sebelumnya, Petrus menemukan dirinya sebagai pengecut. Dia kecewa dengan dirinya sendiri. Dia merasa gagal untuk menepati apa yang dia katakan. Gak heran kalau dia kehilangan pengharapan dan kehilangan masa depan. Namun yang dia tidak sadari adalah bahwa di depan api arang yang Yesus buat ini akan terjadi sesuatu yang berbeda. Karena melalui kebangkitan Yesus, semua pengharapan yang sudah sempat mati bisa dihidupkan kembali. Dan apa yang terjadi? Dalam ayat yang ke-15, sesudah sarapan, jadi dibiarkan mereka sarapan dulu. Ya, dibiarkan kenyang dulu, karena orang lapar itu gak bisa mikir. Ya, jadi dibiarkan kenyang dulu, ya. Setelah sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Petrus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?
Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Yang menarik di sini adalah Yesus memanggil Petrus dengan nama lamanya, yaitu Simon. Padahal Yesus sendiri yang rubah namanya dari Simon menjadi Petrus. Mulai sekarang kamu gak akan dipanggil Simon, kamu akan dipanggil Petrus karena di atas batu karang inilah akan kudirikan gerejaku. Pertanyaannya, apakah Yesus lupa bahwa dia sudah ganti namanya jadi Petrus? Mungkin gara-gara di mahkotai duri, jadi ada sesuatu terjadi di otaknya, jadi dia jadi lupa gitu ya. Do you think so? Apakah saudara berpikir demikian? Enggak. Enggak ada yang salah dengan ini. Dipanggilnya Simon karena memang dia sedang kembali kepada masa lalunya. Karena dia kehilangan pandangan akan masa depannya. Dia kehilangan tujuan hidupnya. Dia ragu akan penyertaan dan janji Allah. Kemudian Yesus tanya begini, Simon, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Dalam bahasa Inggrisnya menurut saya lebih tepat. Do you love me more than these? Artinya, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada ikan-ikan ini? Ini kan yang kamu cari semalaman? Menurut saya dia sedang tunjuk itu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Apakah engkau meragukan janjiku? Sehingga engkau cari ini lagi? Nah, kata mengasihi yang dipakai oleh Yesus di sini adalah agapao. Dari situ kita mendapatkan kata agape. Agape adalah God's kind of love, kasihnya Tuhan. Nah, Yesus katakan kepada Simon, "Hey Simon, bisa nggak kamu mengasihi aku seperti aku mengasihi kamu? Bisa nggak kamu mengasihi aku seperti aku mengasihi kamu?" Dan di sini kita lihat Simon nggak jawab, "Aku agapao kamu juga," nggak. Dia nggak berani pakai kata itu. Dia pakai kata kasih yang lebih rendah. Dia bilang, "I phileo you." Artinya phileo itu brotherly love, cinta sesama. Di sini dia menyatakan bahwa aku gak bisa kayak kamu. Kamu lebih daripada aku. Di sini kita lihat dia merendahkan hatinya. Ditanya lagi, Simon, apakah engkau bisa mengasihi aku seperti aku mengasihi kamu? Dia jawab lagi, aku cuman bisa phileo you. Ditanya lagi untuk yang ketiga kali. Tapi yang ketiga kali Yesus ubah. Dia gak pakai kata agapao. Dia pakai kata phileo. Bisakah kamu mengasihi aku dengan brotherly love? Dan dia bilang, iya. Tapi dia sedih karena Yesus tanya dia 3 kali. Kemudian dia bilang, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku ini mengasihi engkau. Terus dia bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Untuk yang ketiga kali. Kenapa saya bisa ambil kesimpulan bahwa disinilah dia merendahkan hatinya? Karena sebelumnya di Matius 26 waktu Yesus bilang seperti ini ayat 30 sampai 35.
Setelah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan terguncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua terguncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Aku gak bakalan. Mereka boleh goncang. Aku gak bakalan. Dia bilang gitu. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Perhatikan, semua murid yang lain pun ikut-ikutan berkata demikian. Di sini kita lihat bahwa Petrus bilang, no, Yesus engkau salah. Aku gak bakalan menyangkal engkau. Enggak, aku sampai mati. Engkau keliru Tuhan. You don't know, kamu gak tahu aku siapa. Kan dengan kata lain dia kata gitu, kamu gak tahu aku ini siapa. Aku gak bakalan, yang lain mungkin, aku gak bakalan. Tapi sekarang, lihat, Yesus gak marahin Petrus. Dia gak bilang, sini lu, mana yang katanya pengen mati buat gua. Sini lu, ngomong doang lu. Dia gak bilang gitu. Dia sama sekali gak mention itu. Dia sama sekali gak menuduh, gak menghakimi. Dia cuma tanya a very simple question. Pertanyaan sangat sederhana. Bisa gak kamu mengasihi aku seperti aku mengasihi kamu? Tuhan punya cara yang berbeda dengan kita untuk menginsyafkan kita. Cara yang berbeda, cara yang lembut, cara yang penuh kasih. Tetapi saudara, kalau saudara jadi Simon, itu jelek. Jelek. 3 kali. Dia nggak lagi sok tahu sama Tuhan bilang, enggak, kamu salah. Enggak, dia kali ini bilang, engkau tahu segala sesuatu. Di sini dia mengakui, you know all things. Bahkan kau tahu, apakah aku ini mengasihi engkau apa tidak. Oh, that's the love of God. Itu kasihnya Tuhan. Saya yakin di situ hati Simon hancur. Menarik bukan? Di api arang yang pertama, disitulah Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tapi di depan api arang yang kedua, Yesus memulihkan keadaan Petrus dengan 3 pertanyaan. Apakah kamu mengasihi aku? Nah, kalau saudara perhatikan, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali disebut, gembalakanlah domba-dombaku. Dia masih dipercaya untuk mengembalakan domba-dombanya. Kalau saudara perhatikan, di situ dalam bahasa Inggrisnya beda-beda sebetulnya. Lebih tepat terjemahan dalam bahasa Inggrisnya, karena untuk yang pertama dia katakan gini, feed my lamb. Yang kedua dia katakan, tend my sheep. Yang ketiga dia katakan, feed my sheep. Lamb bicara soal young sheep, domba yang masih muda. Sedangkan sheep bicara mengenai domba yang lebih dewasa. Petrus diminta untuk memelihara baik mereka yang domba-domba yang masih muda maupun yang sudah dewasa. Memelihara mereka dalam iman. Sesuai dengan tingkat perkembangan rohani yang berbeda-beda. Menunjukkan sekaligus progres dalam tanggung jawab pengembalaan Petrus. Karena ada orang-orang yang mungkin baru percaya. Tapi pada saat yang bersamaan dia juga harus pelihara dan terus kasih makan orang-orang yang sudah rohaninya tinggi. Atau sudah mulai dewasa.
Yesus kembali menciptakan momen api arang. Momen yang sama. Bukan untuk mempermalukan atau menghakimi Petrus. Tapi untuk mendatangkan kesembuhan dan pemulihan persis di tempat di mana dia pernah gagal. Yesus menemui Petrus di depan api arang bukan dengan penghakiman, tetapi dengan kasih karunia. Api arang adalah pengingat akan kegagalannya di masa lalu. Di mana Petrus berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mengikuti Yesus. Tapi api arang sekaligus adalah tempat di mana dia dipulihkan untuk menjemput masa depan. Tapi bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi dengan kasih karunia yang Yesus berikan. Isn't that amazing? Yesus tidak menghapus masa lalu Petrus, tapi Yesus menebus masa lalunya. Mengubah tempat di mana dia gagal jadi tempat di mana dia dipulihkan. Api arang yang tadinya mengingatkan Petrus akan kegagalannya dan mendatangkan ketakutan, kekalutan tersendiri, kini membawa pengampunan dan restorasi hubungan dia dengan gurunya, dengan Tuhannya. Api arang yang tadinya membawa penyesalan, sekarang berubah menjadi api yang membawa panggilan dan tugas pengembalaan. Petrus yang sudah mulai kehilangan visi masa depan dan sudah kembali kepada pekerjaannya masa lalu, mencoba semalaman untuk mendapatkan ikan dengan kekuatannya sendiri dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Di depan api arang yang kedua, Yesus membuktikan bahwa dia tetap gembala yang baik. Bahwa dialah Tuhan yang menyediakan semua yang mereka perlukan. Kasih karunia-Nya lebih kuat, lebih hebat daripada kedagingan Petrus. Kekuatan dagingnya sendiri. Melalui kebangkitan Yesus, semua yang sudah sempat mati bisa dihidupkan kembali. Sehingga terjadi transformasi kehidupan. Sehingga terjadi restorasi antara hubungan Petrus dengan Tuhannya. Dan terjadi pemulihan akan masa depannya. Hari ini, undangan diberikan kepada kita semua untuk hidup dalam pengertian yang baru. Dalam harapan yang baru, dalam realita yang baru. Alkitab menyatakan bahwa siapapun yang menaruh iman kepada Yesus atau dalam Yesus harus percaya bahwa pengharapan yang pernah mati dulu bisa dihidupkan kembali. Oleh karena kuasa kebangkitannya. Transformasi, restorasi, pemulihan bisa terjadi sekarang juga. Kalau kita percaya kepada Dia yang mengasihi kita lebih dari segalanya. Bisa jadi saudara mempunyai pengalaman api arang. Tempat di mana saudara mungkin mengalami kegagalan. Baik dalam karir, baik dalam hubungan, baik dalam kesehatan, baik dalam bisnis, baik dalam pelayanan. Tempat yang kalau itu diomongin sama orang, saudara malu, saudara nggak mau bicara soal hal tersebut karena mendatangkan ketakutan tersendiri, mendatangkan malu buat saudara. Tuhan mau menebusnya, menjadikan tempat di mana saudara kemudian merasa bangga. Bukan karena kekuatanmu sendiri, tapi semua karena kasih karunia-Nya. Semua karena Tuhan yang memulihkan keadaan. Saya berdoa supaya firman Tuhan hari ini memberikan jawaban kepada saudara. Menghidupkan pengharapan di tempat di mana saudara pernah mengalami kegagalan. Karena Dia bangkit untuk menghidupkan kembali semua yang pernah
sempat mati dalam kehidupan kita untuk kemuliaan namanya. Amin. Amin, amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Ajar kami untuk mengerti kasih-Mu Tuhan. Ajar kami untuk mengerti betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi kasih-Mu. Engkau begitu mengasihi kami. Sedemikian rupa sehingga Engkau ingin memulihkan keadaan kami. Engkau ingin tetap merestorasi hubunganmu dengan kami meskipun kami sudah berdosa, menyangkal, bahkan mungkin sempat mengutuki. Tapi kasih-Mu mengalahkan semuanya. Sama seperti Engkau memulihkan keadaan Petrus di tempat di mana dia pernah gagal. Aku berdoa supaya Engkau lakukan hal yang sama buat kami semua. Saudara-saudara, bukan kebetulan saudara hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Pada saat semua kepala tertunduk, mata tertutup. Kalau ada di antara saudara yang berkata, firman Tuhan hari ini untuk saya. Saya pernah mengalami pengalaman api arang. Seperti Petrus mengalaminya dalam keadaan api arang yang pertama. Tapi saya mau mengalami pengalaman api arang yang kedua. Di mana Yesus memulihkan segala sesuatunya. Kalau saudara orangnya dan saudara mau, saya berdoa buat saudara. Naikkan tanganmu tinggi ke atas, sekarang juga. Terima kasih. Saya lihat begitu banyak tangan yang terangkat. Tuhan, Kau lihat semua tangan-tangan yang terangkat ini. Kalau Engkau dulu sudah bisa buat terhadap Petrus, Engkau tentu bisa buat untuk kami semua. Pulihkan keadaan kami di tempat di mana kami pernah gagal. Baik dalam pendidikan, baik dalam karir, baik dalam usaha, baik dalam membina hubungan, baik dalam kesehatan, baik dalam pelayanan. Dimanapun di tempat di mana kami pernah gagal Tuhan. Aku berdoa supaya kasih karunia-Mu Kau berikan kepada kami semua. Sehingga di tempat itu kami tidak perlu lagi merasa malu. Di tempat itu kami bisa membanggakan perbuatan kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kebangkitan-Mu memulihkan segala sesuatu yang sempat mati. Biar mujizat-Mu terjadi. Biar nama-Mu dipermuliakan atas kehidupan kami semua. Tapi terlebih lagi, biar hubungan kami dengan Engkau dipulihkan. Lebih daripada sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Oh Lord, I need you now more than ever. Would you put my heart back together? I searched the world till my head hurt just to find out your ways better. Oh, your ways better. Oh, your ways better. Meski sering berada di luar rumah untuk bekerja, namun kerja keras dari seorang ayah selalu untuk keluarganya. Hatinya selalu untuk istri dan anak-anaknya. Papi, terima kasih untuk segala kasih sayang, kerja keras, dan cinta Papi selama ini. Ebi sayang sama Papi. Thank you Ebi, Papi juga sayang. Untuk para ayah yang ada di tempat ini dan juga yang menyaksikan tayangan ini, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Ayah. Terus melakukan peran kita dengan baik sebagai suami, sebagai ayah, bukan hanya ada secara fisik tapi juga terlibat di dalam
keseharian keluarga kita, menjadi penyedia, menjadi teman, menjadi teladan, menjadi pemberi rasa aman. Semua kita lakukan untuk keluarga kita tercinta. Saya, Andri, bersama anak saya, Ebi, mengucapkan selamat datang bagi yang pertama kali datang di ICC. ya jadi setelah ibadah Om Tante bisa mendapatkannya di meja informasi. Informasi yang pertama, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak remaja, Seperti Ebi, ya usia SMP hingga SMA, ICC Youth Camp 2025 akan kembali diadakan. Camp ini adalah kesempatan yang luar biasa baik bagi anak Bapak Ibu. Karena akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sesuai dengan temanya Encounter. acaranya akan diadakan pada tanggal 21 sampai 22 Juni di Villa Air Lembang dengan biaya Rp200.000. Selama 2 hari tersebut akan banyak sesi yang dilewati, mulai dari sesi firman Tuhan, puji-pujian, bersama dengan kelompok, game seru, dan yang pasti mereka akan memiliki waktu pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi kami percaya ini akan menjadi suatu pengalaman yang seru, yang akan mengubahkan dan memperkuat iman mereka. Tunggu apa lagi? Segera daftar melalui barcode yang tersedia di layar. Selanjutnya ada informasi buat para senior, Bapak Ibu yang berusia 60 tahun ke atas diundang untuk hadir di ibadah senior dengan tema Jangan Bimbang, Yesus Pengharapanku yang akan dilayani oleh Pendeta Lasma Nainggolan. Catat waktunya ya, pada tanggal 21 Juni di hari Sabtu dari jam 10 di IPC Hall. Sobat ICC, ada kegiatan baru yaitu doa pagi. Kita akan sama-sama bersatu hati berdoa mencari wajah Tuhan. Doa pagi perdana ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 28 Juni dari jam 8 sampai jam 9 di Youth Hall. Dan informasi yang terakhir bagi marriage couple, mari hadiri marriage seminar pada hari Senin 14 Juli jam 5 sore dengan tema Wholehearted Love yang akan dilayani oleh Pastor Kong Hee. Papi Mami bakal ikut ya? Ya Ebi, jadi kamu jagain dedek ya di rumah. Oke. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang harus membawa anaknya kemari, jangan khawatir. Karena di hari tersebut akan ada iKids khusus di hari Senin. Dan biaya seminar ini Rp150.000 per couple untuk anggota iClick. Bagi yang belum ikut iClick biayanya Rp200.000. Dan jangan lupa dress code untuk seminar kali ini yaitu batik atau nuansa etnik. Ayo daftar sebelum tanggal 10 Juli. Daftarnya bisa melalui QR Code itu ya. Baik, sekian informasi hari ini. Mari jemaat bangkit berdiri, kita akan sama-sama menerima doa berkat. Yang diberkati boleh beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan lupa nanti boleh datang di youth yang couple married juga. Amin. Mari kita mendekat pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur untuk benih firman yang sudah Engkau tabur Tuhan. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku firman. Kami percaya kehidupan kami semakin hari semakin lebih baik. Rancangan-Mu yang terbaik, panggilan-Mu yang terbaik digenapi dalam setiap kehidupan kami. Yuk mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang tepat dan segala pintu yang tertutup Tuhan bukakan. Kasih, sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan melingkupi kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sudah menerimanya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.